Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Ulia Murti, NIM 2214 2010 13, Fakultas Kesehatan Ferdekok Bukit Tinggi, Prodi 1A Keperawatan. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Fungsinya untuk berpikir, melihat, dan bergerak hingga mengatur berbagai kerja tubuh. Sistem saraf dibagi menjadi 12, yaitu olfaktori, optik, okumulator, troxiller, trigeminal, abducens, facial, vestibulococcylar, hypoglossal, glossopharyngeal. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sistem endokrin. Sistem endokrin dibagi menjadi hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Sistem endokrin menghasilkan hormon-hormon. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad adalah ovarium. Estrogen menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang selanjutnya progesteron, penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Selanjutnya testis atau kelenjar gonad pada pria, yaitu hormonnya testosteron, yaitu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya masuk ke hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. Hormon yaitu tiroksin dan tridotironin. Fungsinya 1. Proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Selanjutnya klasitamin, yaitu menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya masuk ke dalam hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas, yaitu 1. Hormon insulin, yaitu mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot atau glikogen dalam hati, sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua, glukogen, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus, yaitu hormon timopoietin dan timulin. Fungsinya kedua hormon ini berperan dalam berproses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Selanjutnya hormon timosin, yaitu menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem reproduksi. Yang pertama, sistem produksi laki-laki. Yang A, glans atau tempat keluarnya urin dan air mani. Yang B, periskim, mengeluarkan air seni dan air mani. Yang C, epididymis, mengangkut sperma dan pematangan sperma. Testis, memproduksi sperma. Penis, saluran keluarnya air mani. Bulbogland, yaitu memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas. Vas deferens, yaitu tempat penyimpanan spermatozoa. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Yang bagian luar yaitu labia mayora, yaitu melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Labia minora melindungi vagina dan uretra. Klitoris, yaitu memberikan kenikmatan seksual. Lubang vagina, jalan lahir bagian lunak yang mengalirkan lendir dan darah mens. Yang kelima, anus, jalan keluarnya feses. Yang keenam, uretra, yaitu mengeluarkan urin dari kantung kemih. Yang ketujuh, selaput darah. Selaput darah melindungi bukaan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama,
mencampur sime dengan enzim pada saluran cerna. Yang kedua, tuba fallopi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang ketiga, ovari, menghasilkan sel telur. Keempat, uterus. Uterus memberi makanan dan minum sel telur yang telah dibuahi. Yang kelima, kantung kemih, menampung urin yang telah diproduksi ginjal. Yang keenam, vagina, saluran penghubung ke rahim. Yang ketujuh, anus, untuk mengeluarkan feses. Yang kedelapan, rektrum, tempat penyimpanan sementara reproduksi feses. Selanjutnya kita akan masuk kepada sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh. Macam-macam organ perkemihan, yaitu satu, ginjal, fungsinya untuk menyaring darah. Selain menyaring darah, ginjal juga berfungsi satu, mengatur dan menyaring mineral dari darah. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menyaring zat racun. Bagian-bagian ginjal. Satu, nefron. Nefron untuk mengambil darah, metabolisme, nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Bagian ginjal ada 6, yaitu satu, nefron. Nefron adalah salah satu bagian penting pada ginjal. Bagian ini dapat mengambil darah, metabolisme, nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Yang kedua, sel darah ginjal, yaitu setelah darah masuk ke sel ginjal melalui nefron yang disebut juga dengan badan Malpighian. Sel ginjal ini memiliki dua struktur tambahan seperti glomerulus, yang kedua kapsul Bowman, yang ketiga renal tubulus. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang dimulai setelah kapsul Bowman dan berakhir di saluran pengumpul. Medula ginjal. Medula ginjal terdapat di dalam ginjal. Korteks ginjal. Korteks ginjal merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Piramida ginjal. Piramida ginjal adalah struktur kecil yang berisi rangkaian nefron dan tubulus. Pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah salah satu bagian struktur ginjal yang merupakan ruang berbentuk corong di bagian terdalam ginjal. Sepasang kantong kemih, yaitu menghasilkan cairan yang membentuk air mani. Urinari, yaitu menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Uretra membentuk saluran pipa, fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Yang kedua, faring, menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, laring. Laring melindungi saluran-saluran pernapasan di bawahnya dengan cara melengkup secara cepat pada stimulasi mekanik. Yang keempat, trakea. Trakea mengalirkan udara dan menuju ke paru-paru. Yang kelima, alveolus. Alveolus adalah mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi muskuloskeletal. Pengertiannya adalah rangka atau kerangka merupakan sistem penyokong organisme. Sistem penyokong ini bertindak sebagai bingkai tubuh yang tegar. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem otot rangka. Selanjutnya kita akan masuk kepada sistem integumen. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan
merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Aksesoris yang dimaksud yaitu kuku, rambut, dan kelenjar kulit. Dan aksesorisnya merupakan sistem integumen yang berperan dalam perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Kulit terbuat dari beberapa lapisan sel dan jaringan yang diikat oleh struktur yaitu jaringan ikat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi kulit, yaitu melindungi tubuh, mengatur suhu tubuh, sebagai alat ekskresi, sebagai indera peraba, sebagai pembentukan pigmen, menyimpan lemak dan cairan, mengatur respon imun, sebagai sintesis vitamin D, media penyambung tulang dan otot dan penggerak otot. Kelenjar yang ada pada kulit, yang pertama kelenjar keringat, yang kedua kelenjar minyak, dan kelenjar seruminosa. Selanjutnya struktur lapisan kulit. Pertama, epidermis merupakan lapisan paling luar. Selanjutnya hipodermis merupakan lapisan bawah kulit yang tersusun atas sel-sel lemak dan jaringan ikat. Kuku adalah bagian tubuh yang tumbuh di ujung jari. Fungsinya untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf serta mempertinggi daya sentuh. Selanjutnya kita akan masuk kepada anatomi jantung. Anatomi jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium atau serambi jantung yang bagian kanan menerima darah dari pembuluh darah. Fungsi jantung adalah sebagai pusat dari sistem peredaran darah. Jantung bertanggung jawab untuk memompa darah dan mendistribusikan oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh. Maka dari itu, jantung dianggap sebagai salah satu organ yang paling penting. Urutan peredaran darah yang benar adalah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali menuju ke jantung. Nah, selanjutnya cara kerja sistem peredaran darah. Dalam sirkulasi peredaran darah, vertikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke dalam arteri utama atau aorta. Setelah itu, darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar, yang lebih kecil atau ke jaringan kapiler. Selanjutnya masuk ke materi hematologi. Sel darah merah yang mengalirkan oksigen, sel darah putih melawan infeksi, plasma darah yang mengangkut sel darah ke seluruh tubuh, hingga trombosit yang membantu proses pembekuan darah. Ada 4 komponen yang ada dalam darah, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Keempat komponen tersebut punya fungsinya masing-masing supaya organ-organ yang di dalam tubuh bekerja dengan baik. Fungsi darah bagi tubuh manusia antara lain: 1. Mengangkut gas pernapasan seperti oksigen dan karbon dioksida serta nutrisi dan hormon. 2. Mengangkut sisa-sisa metabolisme dari sel tubuh untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah, selanjutnya sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisi dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia terdiri dari 2, yaitu organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan terbagi menjadi 4, yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Pencernaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi, yaitu proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Organ pencernaan manusia. 1. Rongga mulut. Rongga mulut bagian sistem pencernaan makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi dan juga kimiawi oleh enzim amilase. 2. Kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Yang ketiga, lambung. Kemudian usus besar. Usus besar terdiri dari ascendent, transversum, descendent, dan sigmoid. Selanjutnya usus halus. Usus halus
berada di antara lambung dan usus besar yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan fungsi ileum. Enzim yang dihasilkan oleh dinding usus adalah enterokinase, ladase, erepsin, maltase, sukrase, lipase, dan peptidase. Kemudian rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Nah, sekian 10 materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.